mengatakan soal ke depan bagaimana. Kami sudah mempunyai tim kuasa sendiri. Bu, saya kan boleh menganalisa dong. Saya mau mengatakan kepada Anda ya. Jokowi berhasil mengakuisisi 2 orang. Pejuang TPWA. Saya mau tanya Ibu. Pejuang TPWA. Ibu bilang ke saya Anda tadi, di sini sebagai apa? saya yang merusak. Kuasa hukum kah? Saya ketua umum, kami Jokowi. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ini urusan TPWA. Siapa yang bilang? Siapa yang bisa melarang saya? Ini TPWA. Siapa yang melarang? Kalian berhasil menghancurkan perjuangan kami. Ini rakyat bersuara. Nah, jadi saya jelaskan ke teman-teman semua dan pemirsa. Inilah bahayanya. Kalau tadinya satu kelompok terus pecah belah, saling buka borok. Jadi inilah yang paling bahaya dalam sistem kita yang sedang memperjuangkan keyakinan masing-masing. Tapi is okay yang disampaikan Bang Damai. Saya mau interupsi. Kita maklumi sebentar. Saya mau interupsi. Sebentar, Nanti Bu. Anda boleh lanjutkan. Ya, Tadi sebentar. Anda mengatakan satu grup buka borok. Satu di antara orang yang merusak daripada kami itu adalah Anda. Lanjutkan. Kenapa saya yang merusak kalian? Bisa dikasih waktu? Ya, saya dulu dong. Nanti Ibu boleh jawab. Kan mengapa tadi katanya Saya kan? terusin ya. Oke, nanti saya beri kesempatan, Mbak. Saya terusin. Nah, sebenarnya kalau kita cerdas dan cermat, apa yang disampaikan oleh Saudara Gofur, disampaikan oleh Bang Damai Hari tentang restoratif justice, yang disebut dengan restorasi keadilan. Apa yang sebetulnya poin penting dari yang disampaikan Gofur dan kawan-kawan? Saya gampang aja sebetulnya menjawab. Coba lihat, 3 hari yang lalu, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis bersama dengan Bapak Jokowi dan pelapor yang lain adalah bukti KUHP dan KUHP baru benar-benar berfungsi untuk penegakan hukum di Indonesia. Itu jelas poinnya. Jadi mereka itu sudah merancang, salah satu dari rancang bangun yang berhasil itu adalah ketika terjadi restoratif justice. Nah sekarang saya masuk pada poin Gofur. Yang maaf tadi? Ya. Yang maaf tadi? Ya. Oke. Gofur, adikku. Ini diplomasi tingkat tinggi. Bertandang ke rumah orang yang sedang bersengketa, lalu kemudian duduk, ngopi, baca doa, ciuman. Apakah harus kita sampaikan? Cipika-cipiki, Bang. Cipika-cipiki. Apakah harus saya ucapkan? Pak, saya mohon maaf ya Pak atas kesalahan saya. Baru dijawab, iya, saya maafkan. Ini kekanak-kanakan. Apa bedanya ketika 2015-2019 Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Debat serang-serang termasuk netizen. Tapi mereka dengan duduk di kursi MRT, selesai itu masalah. Jadi yang saya katakan, kata-kata maaf tidak diatur secara tertulis bahwa harus ada kata-kata itu. Tapi stressing point saya adalah, kenapa terjadi RJ? Saya bisa satu yang disampaikan Bang Damai. Yang kedua, saya dengar pernyataan Ibu Eli Danetti bahwa 13 Januari 2026 Ibu Eli Danetti mengajukan surat kepada penyidik untuk melakukan restoratif justice. Tanggal 8 Januari mereka bertandang ke Solo. Ketemu dengan Bapak Jokowi, terus Bang Egy Sujana memang bilang saya tidak minta maaf sama Bapak. Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan bahwa dengan datang selesai sudah. Jadi kalau kita mencerna, pentingkah kata maaf? Tidak penting. Yang penting sepakat untuk berbaik-baikan. Kenapa dipanggil polisi? Karena polisi itu diminta untuk menjadi saksi bahwa ada pertemuan 3 orang yang sedang bersengketa hukum. Satu Bang Egy Sujana, yang kedua Pak Damai Hari Lubis, yang ketiga Pak Joko Widodo. Yang penyidik itu Bang? Yes. Oke. Plus penyidik untuk menyaksikan itu. Nah untuk memperkuat argumentasi itu, maka Pak Jokowi memanggil Yakub Hasibuan. Untuk menjelaskan sudah ada pertemuan itu dan disetujui oleh restoratif justice. Follow up-nya seperti apa? 13 Januari tadi yang saya sebut, Bu Ida mengajukan surat. Jadi semua sudah dikaji di dalam oleh penyidik, maka keluarlah restoratif justice dan dihentikan proses sidik sehingga terjadi sampai saat ini. Itu poinnya. Jadi jangan kita membuat rakyat menjadi bingung seolah-olah kata maaf itu terlalu penting. Tidak ada. Tidak ada kata maaf yang diatur secara tertulis barulah dinyatakan restoratif justice. Kalau kita berpikir ke sana, maka tidak akan pernah terjadi lagi nanti perdamaian orang. Harus diucapkan atau tidak. Kan orang ada malu-malu kucing juga.
Tuh, baru kemudian berikutnya tentang Bang Egy. Dipersoalkan dengan Pak Damai. Mau mereka terima duit 100 miliar. Mereka ini ada naik mobil dipersoalkan. Bang Egy itu sedang berobat. Dia masih bisa berjalan. Tetapi pada saat yang bersamaan dia takut ketinggalan pesawat. Dia pakai kursi roda. Dan di Malaysia saya dapat info. Ini bukan mobil dia. Ini mobil ponakannya. Saya studi S2, S3 di Malaysia. Bisa. Yang saya mau katakan adalah bahwa apa yang terjadi hari ini harus menjadi koreksi bagi Roy Suryo CS. Tadi saya baru debat dengan Rismon, salah satu TV swasta. Saya katakan penting bagi 6 orang lagi. Bu Kurnia. Ya, klaster 1 Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, Rustam Effendi. Klaster 2 RRT. Saya mau katakan bahwa kalian harus mencermati bagaimana kalian ke depan kalau memang tidak mau restoratif justice, maju ke persidangan. Jangan selalu menyalahkan polisi. Bang Aiman, saya tidak minta digurui oleh orang tersebut. Tidak usah menggurui. Kok Ya? menggurui? Siapa Tidak yang usah menggurui. Saya nggak ada yang tersangka itu kami. Loh, Ya. saya Tidak usah ini- mengatakan soal ke depan bagaimana. Boleh Kami dong sudah saya. mempunyai tim Bos. kuasa sendiri. Bu, saya kan boleh menganalisa dong. Saya mau mengatakan Tunggu dulu, kepada Anda saya ya. bersama menganalisa, Jokowi berhasil mengakuisisi 2 orang. Loh. Pejuang TPWA. Saya mau tanya Ibu. Pejuang TPWA. Ibu bilang ke saya Anda tadi, di sini sebagai apa? saya yang merusak. Kuasa hukum kah? Atau Saya sebagai apa? ketua umum, kami Jokowi. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ini urusan TPWA. Siapa yang bilang? Siapa yang bisa melarang yang bilang, saya? Ini TPWA. Siapa yang melarang? Kalian Ini berhasil bukan TPWA. menghancurkan perjuangan kami. Ini rakyat bersuara, TV yang tampil untuk Bicara edukasi rakyat Indonesia. sekedarnya saja. Sudah Nggak usah ya. berlebih-lebihan ya. Jadi saya mau katakan Saya begini. mau mengatakan Anda dicabut Saya kuasa mau katakan. oleh Abang kami best ya, dicabut. Kalau Karena Apa Anda itu punya best? kepentingan. Anda best dulu. kalau Bes itu Anda balada punya Egy kepentingan Sujana. sendiri. Bes apa bas? Anda barangkali bas. Ah, Saya makanya, bilang best. Bu Bang Kurnia. Egy Sujana. Bu Balada Kurnia. Egy Sujana. Bu Kurnia. Terserah. Ya. Gentle lah Anda kalian. menginginkan. Saya mau Jangan kasih bilang tahu. gentle. Kau yang harus gentle ya. Saya katakan Anda menghendaki kuasa dari Egy Sujana. Karena Anda mempunyai kepentingan, paham? Hanya 2 minggu lalu cabut. Saya mau mengatakan saya tersinggung sebagai PWA. Bu, Anda saya memasukkan mau orang ngomong sama Ibu. Irjen Pol, ya, Ricky Sitohang, Iya. orang yang sinis kepada TPWA. Mengapa Anda masukkan? Jadi semua orang jangan salah. bicara, Karena karena ada orangnya di sini, jangan Bu. Jangan begini ada, ya. karena ada orangnya di sini. Saya mau bilang begini ya. Saya mau bilang Bu, saya punya ya tanggung jawab moral juga. Ketika bangsa dan negara ini kita lihat diganggu oleh segelintir orang. Siapa yang mengganggu? Ya. Siapa yang mengganggu? Masa ditanya lagi ke saya? Saya akan tanya kepada Anda. Karena itu bisa Menurut menjadi kami yang mengganggu. Menurut saya Siapa yang bahagian dari mengganggu? itu termasuk Ibu dan kawan-kawan. Jangan bilang kami mengganggu ya. Iya, iya dong. Siapa bilang kami mengganggu? Terusik Yang mengganggu itu pikiran model saya. Anda. Yang Terusik menggunakan jiwa kesempatan saya. dalam hal ini. Lah, gimana sih? Saya bilang Anda mengganggu. Karena Anda mengambil kesempatan. Di mana saya ambil kesempatan? Oh banyak sekali. Saya bisa sampaikan apapun yang bisa saya ketahui Bu, ya. kasih saya ngomong dulu. Tadi Adinda Gofur bilang saya dengarin. Ini kan pertanyaannya soal adakah harus permintaan maaf atau tidak? Ya, saya katakan tidak ada aturan hukum Oke. yang mewajibkan harus ada kata maaf. Oke, Bang silakan. Aiman saya balas ya. Oke. Oke. Terima kasih Kanda ya. Nggak usah panjang, dibaca aja pasal berapa. Enggak, Ayat sebentar. berapa? Sebentar, Bang. Sebentar. Abang orang hukum. Bukan. Kandaku juga Supaya orang singkat, hukum. Saya juga baca orang. aja pasalnya berapa. Sebentar, Ayat apa? sebentar. Harus maaf. Iya. Kalau nggak ada, ya. Pemirsa Sebentar. lebih tahu. Oke, ya nggak apa. Bukan perlu Berikan kesempatan, Bang. retorika. Oke, silakan Bang Sang Haji. Baca aja. Harus Berikan kesempatan. maaf, ada maaf-maafan. Sebentar, Atau dari Bang. sepihak. Baca aja, nggak usah sebentar, langsung aja. Loh, Supaya nggak gimana buang saya waktu. Gimana saya mau menjelaskan abang ngomong terus dari tadi? Jelasin, orang suruh baca, jelasin. Sekarang gini. Apa yang disampaikan oleh Kanda Rasman, ini mohon maaf ya, ini forum edukasi hukum kepada publik. Ya. Bang Rasman menyamakan perdamaian Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, mohon maaf, itu perkaranya perkara politik. Saya Sebentar tidak dulu katakan Pak. sama. Sebentar. Itu hanya aduh. perbandingan diplomasi tingkat tinggi itu loh. Iya betul. Artinya ketika kita masuk ke ranah hukum pidana, ini kita masuk ke ranah hukum pidana, Ya, Mas ya, Aiman. oke. Ranah hukum pidana salah satu ranah hukum publik yang keras sifatnya, makanya asasnya ultimum remedium. Kenapa? Karena hukumannya berat, memenjarakan orang, mencabutnya, bahkan orang bisa dihukum mati. Hukum sebagai jalan terakhir. Yes. Oke, Tetapi ultimum karena remedium. ini ditempuh, maka penyelesaian pun juga harus by law.
Yang disampaikan oleh Kanda Rasman tadi, mohon maaf, berarti Kanda Rasman belum baca aturan mainnya. Oke, di Ya, mana? oke. Oke. Kalau dasarnya adalah KUHP yang baru, maka restoratif justice itu diatur dari mulai pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Kalau mau dibaca. Iya. Silakan. Ya. Di dalam pasal 79 KUHP yang baru itu, syarat restoratif justice adalah adanya pemaafan dari korban. Pemaafan itu kan berarti namanya aja pemaaf. KUHP yang baru. KUHP yang baru. Oke. Sekarang aku masuk kepada Perpol nomor 8. Oke, ini kan pakai Perpol nomor 8. Ya, betul. Masih aturan yang lama, belum Yes, baru. good. Aturan Makanya yang- apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR itu juga tidak tepat. Oke, sebentar. Karena restoratif justice ini Jadi bukan kalau tidak menggunakan tepat KUHP. Komisi 3 DPR, mereka Sebentar yang buat dulu, undang-undang Pak. udah ngaco Sebentar. kita ini Dinda. Loh, ini undang-undangnya ngomong Bukan. kok. Alasan pemaaf itu yang menurut saya Sebentar, tidak Pak. tepat Anda tafsirkan. Ya sebentar gitu dulu, loh. abang jangan Nggak, potong sebentar, dulu. sebentar. Aduh, Nggak, abang potong boleh terus. nggak? Ini biar Gimana fair. saya mau Bentar, menjelaskan? bentar. Kalau keliru saya harus luruskan. Enggak gini, karena gini. Sebentar. Ini harus ada SP3 harus fair juga. ini, sebentar, Mas Nggak, Aiman. sebentar, saya mau tanya. Di KUHP yang baru boleh bacain nggak bahwa ada syarat bahwa permintaan maaf? Itu yang perlu Pasal kita apa? dengar. Pemaafan. Ya, Ya, gimana, kalau Pak? pemaafan Pasal kalau Pak Jokowi 79, sudah oke. maafin gimana? Ya. Silakan baca. saya- Supaya jelas ini. Oke, Pak. ya, Mana saya sih? buka ya. Oke. Bentar, kalau mau buka. Kalau memang belum ada nanti saya Ya. break dulu. Tidak ada itu kata-kata itu langsung. Oke. Minta Abang maaf. baca dulu. Abang kalau nggak baca gimana? Jangan. Isu sudah hangat paham kadang tadi. bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Mayat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita kembali setelah jeda.